Oke, di sini gue ini ya, kita apa? Gue nggak ke ikan dulu. Di sini gue pengen nunjukin bahwa gue sih udah searching ya. Gue tahu maksudnya solusi penanganannya, gitu. Cuma gue searching adanya di orang bule, kebanyakan yang udah bahas ini. Indonesia cuma ada satu orang tuh, gue udah searching di YouTube. Nah, kita ngebahas soal skyrless root di ular babi piton gitu loh. Nah, malah pada datang tuh. Ntar. Jadi apa sih skyrless root itu? Gitu loh. Penyebabnya apa dan kayak gimana? Gitu. Ya. Jadi di sini gue mau nunjukin skyrootnya dulu. Tuh. Kepo. Kalau gue tadi nggak ada dia. Giliran tag ada skyroot. Nah, kita ini dulu ya. Jadi skyroot tuh skyroot tuh kayak gimana sih tuh? Biasanya nih, yang paling kelihatan sih di bawah ya. Cuma kita atasnya dulu. Ciri-cirinya kayak gini nih. Kelihatan nggak sih? Tuh pada kering. Ntar coba kameranya. Padahal tadi ini kayak gini nih. Diam dulu tuh. Oh, kelihatan nggak? Di awal kalau lu nggak biasa lihat skyroot itu, di awal pasti lu nyangkanya ini mah luka kali gitu. Ternyata beda tuh. Memang mirip-mirip seperti luka dia misalkan masuk bolong, sempit ketarik apa kita memang mirip seperti itu. Cuma nanti kalau lu udah lihat, kalau lu udah sering pernah lihat, sekali lihat aja lu pasti tahu lah bedanya tuh. Kelihatan nggak? Kayak pocel gitu. Ih, sana dulu adek kucing. Coba main tuh kayak gitu tuh. Yang kelihatan banget yang ini di sini nih. Nah, tuh. Nah, cuma yang paling ini mah segini udah bayar. Gitu. Ini udah gua treatment selama 5 hari. Yang paling kelihatan tuh di bawah sini nih. Nah, kelihatan nggak? Nih. Kecil gini nih. Tuh. Ini udah agak bayan, tadinya mah lebih kuning. Nah, kelihatan nggak? Awalnya mah nanti kayak gini nih. Tuh. Ini kelihatan nggak? Diam dulu atuh. Tuh, ini kayak gini nih. Tuh. Ini udah agak bayan nih, tadinya lebar di sini nih, sampai sini. Ini udah agak bayan. Yang paling kontras sih sebenarnya di bagian bawahnya ya. Nah, tuh. Atasnya dulu nih, gue tunjukin lagi. Oh, kelihatan kan? Nah, oke, lu udah tahu. Nah, jadi skyroot itu apa?
Scaroid itu adalah penyakit kulit pada bal piton. Jadi dia nanti ini termasuk kecil ya. Ini termasuk apa ya? Ini termasuk belum terlalu parah, cuma banyak sih. Tuh banyak banget. Di bawahnya sih nggak terlalu parah ya. Tuh. Yang parahnya tuh dia di atas sini nih, di atas badannya nih banyak banget. Di atas badan ini dia banyak banget. Oh, kayak gini. Nah, si Scaroid ini biasanya disebutnya pembusukan kulit ular. Tadinya ini garing banget tau di sini. Kelihatan nggak? Tadinya ini garing banget, sampai bisa lu copek-copekin. Sekarang udah lumayan lembab, gitu loh, mengkerut. Ini gue terima udah 5 hari. Dia karena itu kan pembusukan sisik. Tadinya memang biasanya segede-gede, gak kelihatan biasanya kalau lu nggak perhatiin ini. Biasanya mah adanya di bawah doang. Tuh, di sini nih. Tadinya segini nih. Nah, kelihatan nggak? Tadinya mah segini, nanti tuh bisa segini bukan? Banyak gitu. Akhirnya gede ngebusuk. Ularnya nggak mau makan. Untungnya ini mah masih mau makan dia. Walaupun nggak mau dikasih unggas. Jadi kalau kita masih unggas langsung nggak mau besokannya nggak mau makan, besokannya baru mau makan gitu. Oke, balik lagi. Penyebabnya apa sih Scaroid nih? Jadi gini, tahu gak sih kokopit yang kotak-kotak itu, yang yang diairin dulu baru lu bisa pakai. Nah, jadi owner sebelum gua dia pakai itu. Yang gobloknya, ini udah gua isi pasir sih. Dia meliharanya nih pakai yang segede gini nih tempatnya. Sedangkan si ular ini ular panjangnya nih. Ini ular panjangnya udah hampir 1 meteran, antara 90, gua waktu itu 94 cm. Kan kokopit itu gede ya. Kalau segini nih, seginian nih kotak. Dipakai di sini, jadi kokopitnya segini. Nih. Ularnya segini. Gitu. Jadi kelembapannya tinggi. Nah, kelembapannya terlalu tinggi. Gitu loh. Udah gitu kayaknya yang punyanya malas. Jadi apa penyebab Scaroid? Scaroid itu biasanya penyebabnya tempat yang terlalu lembab. Ya. Jadi si tempat tempat BP ini terlalu lembab. Ini agak itu loh. Tempatnya terlalu lembab. Kedua, jadi si ular ini kan misalkan pup nih, lama nggak kita beresin, nggak kita buru-buru cuci sama yang kering, sama ganti alas yang baru lagi. Harusnya kan misalkan si BP ini pup nih, di pup ya, tempatnya harus kita cuci, harus kita ganti gitu loh. Tempatnya terlalu lembab, tempatnya nggak higienis, terus Scaroid tuh gitu loh. Nah, untungnya ini belum terlalu parah banget. Besok kalau parah mah bawahnya bawah ini nih sampai hitam membusuk akhirnya bernanah. Si ular itu nggak mau makan terus mati. Jadi paham ya, penyebab Scaroid ini tidak termasuk penyakit yang tidak menular gitu. Bagi ular ya. Jadi walaupun misalkan
lu abis megang ular lain yang nggak akan nular gitu loh. Jadi intinya Skyroot ini ada karena kandang si ular ini terlalu lembab dan kotor gitu loh. Penyebabnya Skyroot itu bisa dibilang sisik busuk yang disebabkan oleh bakteri. Jadi nanti gini nih, tuh awalnya kayak gini nanti, gede ini sampai atas gila ya, gede busuk gitu. Ini gue belinya murah karena penyakit. Gue lihat Skyroot bisa lah kalau masih awal ya. Ini belum terlalu parah nih, ini termasuk gejala awal. Skyroot ini adanya kebanyakan sebenarnya di bawah karena masih awal. Nah, bagaimana treatmentnya? Nah, ini kan belum terlalu ini. Nih, di sini nih gua rendam sama air betadine. Di air segini aja nih. Tuh. Lu kasih betadine. Ini warnanya segini aja. Enggak terlalu kelihatan ya. Ini sih gua udah kasih. Kayak ini tadi gue udah rendem, tembak gue bikin videonya gitu buat edukasi. Karena gue kemarin gue searching ternyata belum jarang orang buat video Skyroot ini gitu loh. Tadi dulu gini. Nah, lu rendem selama 10 sampai 15 menit aja. Kalau bisa lu rendam sambil dijemur sebenarnya mah. Ini nggak usah, karena gue sibuk ya, jarang bangun pagi sih sebenarnya. Jadi gue nggak susah. Jadi malam-malam gini aja tuh malam. Ini subuh nih. Sekarang jam 3. Udah lu diemin aja. Jadi lu tenangin dulu si BP-nya nih, tutup gini. Nanti juga kan dia belum tenang, nanti juga tenang ujuk-ujuk tiba-tiba dia tenang. Gitu loh. Tenang, biarin aja. Nanti kalau udah tenang, tuh ini aja ya tuh. Segini aja. Biar dia tenang, nanti juga biar dia keluar sendiri aja. Kadang gue giniin tuh biar ke atasnya, biar ke atasnya gitu tuh. Karena dia Skyrootnya ada di atas. Udah rendam setiap hari ya. Kalau gue rendam setiap hari semasa dia sehari sekali lah semasa treatment. Kalau udah parah mendingan lu ke dokter hewan deh. Karena ini nggak terlalu parah ya udah rendam gini, dan terbukti gue rendam air betadine Skyrootnya tuh ini segini nih udah agak bayan. Tadi mah lebih banyak lagi nih di bawahnya. Ini udah pada hilang segini tuh, cuma yang di atasnya agak PR nih gitu. Cuma di atasnya sisiknya segitu tuh udah tadinya mah dekok banget, kering banget tadinya. Si sisik atasnya tuh tiap hari gua rendam pakai air betadine. Nih. Gua rendam pakai air betadine. Agak lembab jadinya. Begitu. Ya. Tiap hari aja. Kalau bisa sih sambil dijemur pagi lah 10 menit gitu. Bang, selain betadine apalagi lu bisa rendam pakai air daun sirih juga bagus. Cuma sepengalaman gua lebih cepat sama air betadine daripada air daun sirih gitu. Ya. Entah kenapa cuma gua lebih seneng, lebih rasa gue lebih cepat pakai air betadine kalau Skyroot tuh. Skyroot root pembusukan sisik gitu loh.
Nah ini tuh jarang dibahas karena gue nggak paham deh ya, di YouTube, di TikTok, di Facebook tuh jarang dibahas. Padahal kalau ular lu sekarang tuh lu malah bingung nanti yang ada gimana ini gimana ini. Nah misalkan udah nih 15 menit gitu kan, wah udah direndam 15 menit, oke lu keluarin, lalu lu rappelling. Nah pakai anduk tuh, udah mau ini aja, kelamaan lu tadi kan udah 15 menit. Nah lu simpen deh, udah di ini, udah di lap kering, lu simpen deh di kandangnya. Dan ini ya, jaga kebersihan kandang, jangan terlalu lembab. Jadi kalau siang lu nggak apa-apa taruh minumnya untuk rendamnya, tapi kalau malam lu angkat aja gitu. Tapi kalau udah beres ini mah ya udah simpen aja, nggak masalah. Nah bisa jadi juga nih kan, misalkan lu pakai ini nih, nah jadi dia berendam di kandang, kencing. Nah pas kencing, air rendeman ini lu gak ganti-ganti, bisa juga jadi skyroot gitu loh. Intinya mas skyroot tuh scaleless root tuh ini ya, scaleless root tuh kebersihan lah gitu loh. Kebersihan kandangnya tidak dijaga, gila tuh atasnya. Makanya gue sebenarnya untuk ular ya enggak rekomendasiin kokopit yang kotak-kotak gitu loh. Mendingan yang bubuk aja. Ini gara-gara kokopit yang kotak-kotak ini tuh. Gue lihat jadi kayak gini tuh. Kelihatan nggak tuh? Jadi kayak melepuh kulitnya tuh. Ini udah agak bayan cok tuh. Ini udah tadinya mah ini kering banget jadi bisa dikletekin nih kayak kasar banget. Sekarang mah udah enak. Udah agak lembab. Gitu loh. Oke lah segitu aja dari gua. Ya. Jadi intinya lu binatang apapun harus lu jaga kebersihan kandangnya. Ya. Untungnya dia masih mau makan. Kalau udah parah mah udah ininya ini udah nggak bisa makan. Nah, oh iya, gue lupa. Jadi scaleless root ini biasanya dialami sama ular-ular BP. Soalnya gue lihat yang punya ular ini dia punya retik, nggak morph ya, punya molu, punya BP, yang kena hanya BP doang. Dan dia bilang ya ini gue belinya cuma seling seminggu bang, kata dia. Biasanya retik ular-ular misalkan kayak retik, kayak molu, itu yang kena pun yang morph gitu. Kalau yang normal morph aneh tau gak lo gitu. Ya gitulah apa suka dukanya miara ball python. Ball python itu nggak sebadak retik atau molu gitu loh. Nggak serakus retik sama molu juga gitu. Penyakit ini biasanya di BP nih. Terus tuh ini bisa di. Nah oh ya, scaleless root ini akan berangsur-angsur baik, bakalan bagus banget ketika dia nanti beberapa kali ganti kulit. Nanti luka-luka ini pun nanti bakalan hilang gitu loh, bisa mulus lah gitu. Asalkan lu rajin treatment aja kayak gitu. Intinya lu rendam air garam aja 10 menit sampai 15 menit gitu loh. Air garam, air betadine aja 10 menit, bisa air betadine, bisa daun sirih, rebusan air daun sirih. Jadi lu daun sirih lu rebus
lu gecek-gecek gitu tuh. Jadi lu rebus, lu lu rebus, lu masukin sini terus lu gecek-gecek, baru masukin ularnya gitu. Jangan lupa airnya anget-anget kuku aja, karena yang menurut lu anget itu panas bagi ular ya. Oke, sekian aja dari gua. Sekian, terima kasih.